Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Putri, mahasiswi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar, akan membawakan materi yaitu jenis-jenis sistem informasi. A. Sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan, produk, atau jasa perusahaan. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Di mana penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Selanjutnya, B. Sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpanan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan karena untuk membentuk produk akhir. Adapun contoh dari sistem manufaktur dan produksi adalah sistem pengendalian mutu pada perusahaan yang digambarkan sesi interaktif organisasi. C. Sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya, dan untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan, yaitu menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Adapun sistem informasi keuangan dan akuntansi umumnya dapat ditemukan pada organisasi yang besar. D. Sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenai karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenai kebutuhan sumber daya manusia seperti keahlian, tingkat pendidikan, jenis posisi, jumlah, posisi, dan biaya untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang perusahaan. E. Sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan, manajemen, dan jenis keputusan yang didukungnya. Amsyah tahun 2003. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. F. Sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keperluan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS menyediakan jenis informasi ini,
Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Adapun tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Manajer membutuhkan TPS untuk memonitor status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. TPS juga merupakan pembuat utama informasi bagi jenis sistem lainnya. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi bisnis sehingga kegagalan TPS selalu beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang terhubung dengannya. G. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum ditentukan sebelumnya. Adapun DSS dirancang agar pengguna dapat bekerja dengannya secara langsung. Sistem ini secara jelas termasuk piranti lunak yang ramah pengguna.